Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ngilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang perhatikanlah dengan baik materi yang akan Bu Guru sampaikan ya. Selamat belajar, semangat! Anak-anak yang Bu Guru banggakan, tahukah kamu siapa penemu lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Dan sikap apa yang harus kita contoh? Nah, sekarang perhatikanlah teks bacaan berikut ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya yaitu Weekly Herald laris dijual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun, serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, itulah sepenggal kisah dari sang penemu bola lampu pijar, yaitu Thomas Alva Edison. Dari kisah ini kita dapat mengambil banyak sekali amanat dan juga pesan bahwa kita harus tetap semangat di dalam keterbatasan. Meskipun Thomas Alva Edison dia tidak lulus sekolah dalam pendidikan formal, tetapi dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dan akhirnya terciptalah bola lampu pijar yang dapat mengubah dunia. Nah, kemudian anak-anak, dari teks tersebut kita dapat mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi. Tadi, bacaan tadi itu terdapat 4 paragraf. Pada paragraf yang pertama itu adalah topik masalahnya. Apa yang dibahas pada teks di atas? Paragraf yang kedua adalah deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Paragraf yang ketiga adalah deret penjelas. Siapa Thomas Alva Edison? Dan pada paragraf yang keempat itu adalah kesimpulan dan
pesan. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang tokoh penemu dari bola lampu pijar. Sekarang kita akan belajar mengenai hak dan tanggung jawab. Silakan simak materi berikut ini dengan baik ya. Semangat! Anak-anak, sekarang perhatikanlah teks bacaan berikut ini. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang milik mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Apakah hak yang diperoleh oleh adik Siti? Hak untuk belajar, kemudian mendapat fasilitas belajar yang mendukung, dan mendapat perhatian dari orang tua. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Iya, karena lampu belajar yang diberikan ayahnya dijaga dengan baik oleh Siti dengan mematikannya jika tidak digunakan, dan ketika kotor, lampu tersebut juga ia bersihkan. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Belum, karena lampu belajar adik Siti rusak akibat ia sering membiarkannya menyala dan jarang membersihkannya. Apakah manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya yaitu orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya oleh orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, anak-anak, dari kisah Siti dan adiknya, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Anak-anak, amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Coba lihat di sekitarmu, benda apa saja yang kamu peroleh dari orang tua. Misal mungkin ada sendal, sepatu, tas, baju, kemudian mungkin mainan. Bagaimana kamu menggunakannya? Apa digunakan dengan baik atau digunakan dengan tidak baik? Kemudian bagaimana kamu merawatnya? Apakah kamu merawatnya atau dibiarkan begitu saja? Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah belum? Ya, kalau belum, kamu harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Supaya apa? Supaya benda yang kamu miliki itu dapat dijaga dengan baik, dapat awet, kemudian dapat digunakan dengan maksimal. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Nah, ketika kamu bertanggung jawab dengan benda-benda yang kamu miliki, maka benda-benda tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut, menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama.
Begitu ya anak-anak, dapat dipahami antara hak dan juga tanggung jawab kita. Di dalam hak yang kita miliki, kita punya tanggung jawab pula di dalam hak tersebut. Oke anak-anak, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.